Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa salatan wa salaman ala nabiyyihi wa rasulih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairi anbiya'ihi wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan hadirnya para alim ulama, para guru menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Di antaranya guru kita al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Haji Markid SAG selaku ketua DKM Musalla Baitur Rahman, orang tua kita al-mukarram al-ustaz Haji Samin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan kehidupan beliau, amin ya rabbal alamin. Guru kita al-mukarram al-ustaz Haji Ahmad Sanusi, al-mukarram al-ustaz Namat, al-mukarram al-ustaz Haji Ahmad Samsuddin, al-mukarram al-ustaz Haji Asy'ari, Ketua RW 01, Ketua RW 02, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat, serta tidak ketinggalan segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini sebagai hamba Allah yang beriman, kita wajib bersyukur hanya kepada Allah subhanahu. Apa nikmat terindah yang Allah kasih pada kita hadirin? Nikmat terindah yang Allah kasih buat kita tiada lain karena Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa istimewanya jadi umat Nabi? Kata Nabi, umat Rasulullah tuh hebat. Secara generasi kita ini datangnya paling belakangan di antara umat-umat yang lain. Datangnya belakangan, tapi nanti kita akan masuk sorga duluan. Ya Allah, yang amin loyo amat. Udah diajakin sorga diem aja. Ulang. Kita ini umat yang datang belakangan, masuk sorganya duluan. Nah begitu ngapa? Emang nggak enak datang belakangan berkat duluan? Enak apa enggak? Itu baru berkat, apalagi sorga. Allah subhanahu wa ta'ala juga puji kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khaira ummah
Lihat Allah sampaikan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya Allah, mentang-mentang suaranya gak kayak tadi. Kalau tadi junior, ini jelek-jelek begini juga Bu, mantan kori. Dulu juara nasional, saya dapat kedua Ustadz. Cuman pesertanya berdua-duaan doang. Terpaksa juri kagak ada yang lain, ya udah juara kedua saya. Allah sampaikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ono sira kabeh khaira ummatin iku sebecik-becike umat kang den etoaken maring manusa. Ngerti ora? Ora. Kok kata ngerti kali. Kuntum khaira ummatin, you are is the best ummah. You understand? Nah begitu. Tuh Sar Market anak muda sekarang bisanya yes. Kalau diajarin ngomong Jawa, ya ngomong Jawa kagak level, keles. Apalagi kids zaman now. Tuh bocah sekarang maksudnya. Allah udah puji kita nih sebaik-baik umat. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa ini saya katakan nikmat yang terindah? Kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi bisa beriman kepada Nabi, bahkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata anak muda, Ustadz kan cinta mah biasanya kudu ketemu dulu, betul? Lah ini mah nggak pakai ketemu. Ada yang pernah ketemu Nabi, ada? Ngimpi pernah ngimpi? Ngimpi belum? Kesian amat belum pernah ngimpi. Ngimpi pernah bang? Ngimpi mah sering. Kalau saya nanya ngimpi ketemu sama Nabi udah pernah? Nah itu juga belum namanya. Kita belum pernah ketemu Rasulullah, mimpi pun belum pernah. Tapi kita bisa cinta. Bahkan rasanya umat Islam Indonesia kalau nggak memperingati kelahiran Nabi setiap tahun seperti makan sayur asem kurang garam. Enak apa kagak? Biarpun yang masak bini kita cakep tapi sayur asem kurang garam, enak apa kagak Pak? Kagak enak. Apalagi kebanyakan garam mah. Bini kita yang masak nanya, bang sayur asem saya enak. Ya Allah neng, abang nyari model begini dari Komsen sampai Keranggan kagak nemu. Saking asinnya bu, lah kagak nemu yang jual begitu. Tapi akhir-akhir ini sayang pak, sosiologi agama mencatat peringatan Maulid ini bukan peringatan baru bagi masyarakat Muslim Indonesia. Tapi akibat teknologi informasi, orang makin mau sekarang ngaji bukan nama kiai lagi. Majelis taklimah ipi. Ngajinya maunya yang praktis, diembah Google. Tuh anak muda sekarang apa aja bikin status. Dengerin ceramah nih bete, langsung tuh diupload di Facebook. Gue bete banget dengerin ceramah. Ya Allah, untung gak pertemanan sama gue loh. Lo ampe pertemanan ada kalimat begitu gue decline langsung. Ini umat Islam Indonesia baca sejarah pak. Kenapa saya mulai dari sejarah? Karena kata Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Don't forget your history. You understand? Iya bener, yes aja udah. Lu mau ngerti kayak kagak kan, yang penting yes udah. Kenapa nggak boleh lupain sejarah? Dalam perkembangan sejarah masuknya Islam di Indonesia Bapak Ibu, para peneliti cuman ada dua teori.
Teori pertama namanya teori India. Teori yang kedua namanya teori Arab. Arabic theory sama Indian theory. Kalau teori India, sejarawan mencatat umat Islam di Nusantara ini kenal agama melalui pedagang dari Gujarat. Ada dari Malabar, ada juga dari pantai Coromandel namanya. Ini teori India. Kalau teori Arab, diantaranya Profesor Hamka menyimpulkan Islam masuk ke Nusantara nggak dari India, tapi langsung dari Mekah di abad ke-7 Masehi. Dan ternyata dua teori ini menyimpulkan yang masuk ke negeri kita ini Islamnya Islam Sunni, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang madhabnya madhab Syafi'i. Dengeran, Islamnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang madhab fikihnya madhab Syafi'i. Baca sejarah, sampai-sampai Sultan Iskandar Muda, penguasa di Aceh, beliau menyatakan bahwa kita ini memang dari dulu madhab Syafi'i. Maka di Aceh sampai hari ini maulid biayanya dari gubernur. Kalau di kita belum dah. Makanya wajar aja maulid tanggal 12 Rabiul Awal udah lewat jauh banget baru maulid. Tanya sama ketua panitia, Ustadz emang apa baru sekarang maulid? Biasa Ustadz, ya dana. Kadang-kadang mengundang penceramah jauh, Roman ribet, udah penceramah lokal aja dah. Jadi gak ada masalah. Tuh kalau di Aceh itu dibiayai oleh pemerintah daerah Pak Maulid. Ini artinya umat Islam Indonesia itu punya tradisi yang bagus. Jangan dibilang peringatan Maulid ini bid'ah, karena urusan bid'ah mah urusan ibadah. Kalau urusan tradisi nggak pakai bid'ah. Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, kenal sama saya Said Alwi bang? Ini anak muda payah-payah amat ini ya. Ini diajakin ngaji nih pak. Silakan baca dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Beliau mengatakan bahwa urusan memperingati maulid jangan dibilang ibadah. Hadza min amrin adiyin. Ini urusan tradisi. Kalau urusan ibadah nggak boleh ditambah-tambahin. Hadisnya jelas. Pertama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadisnya sahih. Hadis yang kedua sering kita dengar dari tetangga kita nih Pak. Kalau anak-anak yang biasa WA dari grup sebelah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahih juga hadisnya. Siapa orang yang melakukan amalan yang belum pernah ada perintahnya dari kami, maksud dari Nabi, fahuwa raddun, ditolak. Tapi yang dimaksudkan bid'ah di sini adalah al bid'atu fil ibadah. Ini kata saya Said Alwi Al-Maliki, bukan kata saya. Kalau urusan ibadah, contoh sholat maghrib berapa rakaat bang? Kalau besok tahun 2018 saya tambahin atu, boleh apa kagak? Emang apa? Kali mentang-mentang kita ini kan cinta sama Allah, cinta sama Nabi. Kemarin gue demen banget sama orang, mintanya atu, gue kasih 2. Kayak ibu-ibu nih demen sama laki, bu pules, bu sayang sama suami, alhamdulillah. Pak sayang sama bini, alhamdulillah. Kali kagak. Kalau bapak ngasih sesuatu sama orang yang kita sayang, ditambahin pantas apa kagak?
Bini karena tahu lakinya sayang, WA lakinya SYNG. Bisa bacanya? Sayang. Tuh anak muda juga jago-jago banget, Bu. TLNG BLIIN SY MRTBK. Tuh apa? TLNG BLIIN SY MRTBK. Tolong beliin saya. Bininya nambahin di bawah WUAH. Anak muda mikir apaan ya? Wah, bini WA laki begitu boleh apa kagak, Bu? Boleh, laki-laki gue yang beli duit nggak ada masalah. Ketika sang suami beliin martabak tuh di pasar, pulang ke rumah assalamualaikum, bini nyambut waalaikum sayang, diangkat tangan laki. Ada bini begitu, Bu? Ada. Nih anak muda niatin punya bini solehah, niatin dalam hati, ya Allah, minta sama Allah, enggak apa-apa ya Allah, saya punya bini solihah juga asal cakep, apal Quran, kontrakannya 50 pintu sama angkot 30. Anak muda kudu begitu optimis. Ini anak muda datang ke Keranggan minta amalan sama saya, guru minta amalan, ngapa doain saya ini, saya nyari umpuan pagi mana susah, udah biarin deh, yang penting ada bolongannya. Udah nyari yang ada bolongan, rambutan bolong no. Nih balik lagi, Pak, kalau pakai logika orang minta satu karena saking sayangnya kita ditambahin 2 nggak masalah, never mind, it's okay baby. Lo tiba minta atu, gue tambahin atu lagi kan boleh. Tapi kalau sholat maghrib 3 ditambahin atu lagi haram. Qaidah usul fiqh mengatakan al aslu fil ibadati at-tahrimu, utawi asale hukum ing dalam persoalan ibadah at-tahrimu iku haram. Gak boleh urusan ibadah. Sama kayak di Purwakarta kemarin tuh ada oknum bupati ngomong, mulai tahun depan pergi haji jangan ke Mekah, soalnya kalau ke Mekah ribet, pergi haji cukup ke Purwakarta aja. Lah Purwakarta mah gue tawaf di mana? Tawaf ke air terjun Wanayasa. Ini namanya bupati gelo, Pak. Urusan ibadah nggak boleh ditambahin. Kalau ditambahin namanya setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Kalau urusan ibadah, kata Syekh Sayyid Alwi, wa amma jtima'un nasi fi haflati maulidi syarif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min amrin adiyin. Kalau urusan maulid mah urusan tradisi, maka waktunya aja bebas. Nabi mah kan lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Lah ini udah tanggal berapa? Lah bebas nggak apa-apa. Maulid Banten sama maulid Betawi jauh bedanya, Pak. Kalau maulid Betawi saya hafal banget dah. Pokoknya kalau maulid Betawi berkat kecil. Paling keren banget Kebuli. Kebuli kagak ada NU, nasi uduk nasi ulam. Berkat paling keren banget parcel, pisang ditumpuk sama kardus dulu penuh, tebel banget. Nyari anggur yang hitam, cara kita yang hijau ngapa? Tuh maulid Betawi mah begitu tradisinya, Pak. Tradisi silakan aja. Kenapa maulid Betawi kecil? Saya kira jangan-jangan gara-gara baca asrokonya pelan kali ini. Ya Nabi salam alaika, makanya pantas berkat tepes banget, Bu. Coba dah maulid di Banten, Pak Ustad, itu di Pandeglang, di Rangkas Bitung aja saja Asari, di sono mah berkat maulid gede-gedean.
Kalau ada kiai yang hadir bawa mobil bak, kagak cukup tuh berkat. Tradisi bebas-bebas aja, silakan. Sama kayak ibu-ibu di Betawi kalau maulid pasti ganti seragam. Bener? Ada yang merah, kadang-kadang atasan merah, baju biru, bawahan kuning, kaos kaki lain sebelah. Ya Allah, ibu-ibu, coba tanya dah bapak-bapak kita, ada maulid pakai seragam segala pak? Tuh kagak ada, baju itu mulu. Boleh apa kagak? Silakan, min amrin adiyin, ini tradisi. Maka ulama-ulama kita sengaja menumbuhkan tradisi ini agar menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menumbuhkan cinta tuh nggak mudah. Baca sholawat, kalau lempeng aja takut, pada bete bacanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh apa kagak? Boleh lah, cuma pada pules. Lah orang kita makan kreatif, sholawatan pakai lagu Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya tradisi, makanya yang penting sholawatananya. Malah ada ibu-ibu kalau sholawatan di musola nungguin jamaah datang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aspirin. Astagfirullahaladzim, segala wa aspirin disebut-sebut. Dengerin makanya yang bener. Yang bener apa bang? Tuh anak muda agak tahu juga, WS lili dia kata. Wa asghili yang bener, fi'il amar. Maf'ulnya lafadz adz-dzalimin. Ini karena sebuah tradisi, silakan saja pak. Sejarah mengatakan bahwa ini sebuah tradisi sunni, ma la yukhalif al-Qur'ana was sunnah. Tradisinya yang gak menyalahi aturan Al-Quran dan aturan as-sunnah. Saya nggak bisa bayangin kalau semua orang suruh lempeng-lempeng aja, pak adzan kagak pakai lagu, enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dengerin semangat apa kagak? Kata anak muda tuh aki-aki mau pensiun buru-buru. Akan pakai lagu mah biar semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang. Pakai eho, pakai lagu dikit nggak apa-apa. Orang kita tuh emang kreatif, ampe talbiyah pak, talbiyah. Nih di Bekasi mah ada lagunya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Ada itu di zaman Nabi itu ada pak, ada? Lah kagak ada. Ini namanya min amrin adiyin. Kalau semua dianggap yang baru, urusannya bid'ah. Banyak waktu bid'ah. Speaker. Ini kan pakai buat ngaji. Nabi ngaji nggak pakai speaker. Ini segala mulid, ada segala taman, ini mana boleh minjem lagi, gue tahu banget. Bid'ah ini bid'ah. Memang ngaji Nabi dulu pakai segala ginian. Boro-boro taman kita makan untung, pun rambutan ada, pun capi. Udah kagak ada kali karena ya masih ada masih. Lah di Mekah mah kagak ada pun capi, nggak ada pun duren, makanya wajar talbiyahnya juga datar-datar aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Wajar gunung batu mulu pak. Tradisi Indonesia nggak begitu, silahkan. Lawang baca Fatihah aja lagi sholat nggak pakai lagu, ya Allah empat banget kita dengerin. Allahu Akbar, alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba yang amin bagaimana?
Amin. Nah, repot. Apa artinya hadirin rahimakumullah? Kalau kita mau tinjau secara historis, Islam di negeri ini tradisinya Sunni, bermadhab Syafi'i. Kalaupun ada madhab yang lain silahkan, asal jangan ngacak-ngacak madhab yang udah ada. Kecuali madhab Syafi'i salah. Ulama Sunni udah sepakat 4 imam madhab boleh dipakai. Tapi di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i. Sholatnya madhab Syafi'i, tangannya sedeng, Allahu Akbar. Mengkanga juga nggak tapi lebar. Ada ustaz tetangga sesumbayang apa lebar begitu. Kadang-kadang kelingking saya dicari-cari, mana lagi cantengan lagi kelingking. Lo keinjek kan ngebet banget pak. Boleh nggak ustaz? Silakan asal tahu dalilnya. Kalau Imam Syafi'i kan ngajarin tuh cukup sedeng aja, Allahu Akbar, tangan ada di bawah dada, di atas pusar. Tuh Imam Syafi'i dalilnya, madhabnya. Kalaupun mau miring ke kiri boleh, asal dikit, ingat dikit. Ini kadang-kadang anak muda ngeliatin suruh miring, lah kesikut coy. Macam-macam, nggak apa-apa, silakan asal tahu dalilnya. Ada yang sholat pakai madhab Abu Hanifah atau madhab Hambali, itu disinar di dada. Ini madhab Maliki nih pak. Kalau madhab Hambali malah naruh tangannya di bawah pusar dia mah. Ini biasanya favorit anak santri kalau subuh. Jadi sembahyang boleh, silakan. Yang parah kita mempersoalkan masalah furu sampai kita mau diadu domba. Ini yang kita sedihkan. Tebang urusan Sayyidina Romana kita nggak mau kenal sama saudara. Baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili namanya. Beliau menulis Imam Syafi'i menyarankan saat baca solawat, baik di dalam solat ataupun di luar solat, ziyadatu sayyidina. Kalau Imam Hambali nggak usah pakai sayyidina, dia mah solawatnya cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan nggak apa-apa, ada dalilnya. Cuman kalau saya pakai sayyidina, please deh, jangan dianggap nambah-nambahin agama. Imam Syafi'i bilang ala sabilil adab, biar ada adabnya, biar ada bedanya antara Muhammad yang nabi sama Muhammad anak Gojek. Ada ojek online namanya Muhammad pak. Lalu terus bapak manggil, Sayyidina Muhammad, begitu manggilnya. Atau ojek pangkalan namanya Muhammad, bapak pakai Sayyidina emang. Atau ketika disebut, kita panggil penyanyi dangdut terkini Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih. Lah goblok yang baca begitu. Itu Muhammad penyanyi dangdut itu mah. Yang pakai Sayyidina Muhammad, pakai sallallahu alaihi wasallam, tiada lain junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita balikin lagi perintah Allah dan perintah Nabi. Allah yang suruh wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan berantem mulu. Tebang urusan kunut ama kagak kunut. Kalau emang musola Baitur Rahman pakai kunut, yang kagak pakai kunut silahkan ngikut, tapi jangan ngacak-ngacak yang kunut. Kedengeran? Kalau musola Baitur Rahman trawehnya 20 Ustaz, mau witir 3. Tahu-tahu ada yang trawehnya 8. Jangan lagi 8 ngajak temen, udah 8 pulang yuk, pulang. Lah udah tahu jamaah biasa 20,
disuruh yang dikit, muka kita udah ketahuan Pak, udah ketahuan. Kalau disuruh milih urusan ibadah nih, sampai Ustadz bilang nih, kasih voting sama jamaah, loh Bapak, karena ini udah tahun 2018 saya mau bikin voting, kira-kira ini musola trawehnya 8 apa 20? Tuh pasti jawabannya 8. Lah kita maunya kan yang dikit kita mah, apalagi maunya dikit pahalanya banyak. Udah jangan pakai di voting, 20 mah 20 aja. Kalau emang lu mau 8, merah sendiri. Padahal kalau umat Islam kompak kan asik Pak, betul. Apalagi hari ini kita liatin, Masya Allah Pak, kita diadu domba. NU diadu sama EPI, lemah kagak tahlil dua-duanya. EPI tahlil, NU tahlil. NU maulid, EPI dibikin berantem, dimunculkan tuh sama ILC, diundang Abu Janda apa Abu Perawan. Ya Allah, Abu Janda diundang, ngelawannya Ustadz Pelik Siau. Lah akhirnya kita nih nggak tahu-tahu ngelihat di media sosial, kesel sama NU. Lah kalau kesel sama NU, kesel sama ulama sendiri. Lagi rame pokoknya sekarang nggak boleh pakai sistem demokrasi, tohut kafir tuh demokrasi. Lu ngata kafir, gaji ngambil dari pemerintah, itu namanya ambigu Pak. Jaka sembung bogolok, itu bahasa anak muda, jaka sembung bogolok, kagak nyambung olok. Lu kata haram lah. Terus kalau seandainya sistem negara kesatuan Republik Indonesia dia bilang togut, berarti sejak zaman dulu orang-orang tua kita kafir semua. Kan terlalu sederhana Pak. Udah saatnya umat Islam kompak akur dah Pak. Kalau ada saudara kita yang habis sembahyang gak mau salam-salaman, kita larang apa kagak ke musola kita? Kagak. Saya belum pernah ngeliat tuh ada musola yang biasa pakai tradisi NU ditulis di luar, kepada yang kagak sholat subuh pakai kunut dilarang masuk. Ada musola begitu ada? Lah kagak Pak. Kan asik yang mau kunut silakan, jangan nyalain kunut sama agak kunut, salahin dong yang gak sembahyang mulu. Urusan abis sholat salam-salaman. Kalau emang nganggap salam-salaman kagak mau, silakan duduknya jangan di depan, mundur ke belakang. Bukan apa-apa, ntar gue salam-salaman kedupak lagi sama gue. Sallallahu alaihi, gue dupak sekali kan repot, jadi berantem kita Pak. Tuh PR kita umat Islam hari ini, jaga ukhuwah, jangan mau diadu domba. Apalagi sekarang karena media sosial ini udah macem-macem, Hindu sama Islam suruh berantem. Ustadz Abdul Somad ditolak masuk Bali, Ustadz Pelik dibubarin pengajian. Tuh berita nyuka bohong-bohongin kita, bukan ngebubarin coy. Lah sekarang ada penceramah nih di sini, misalnya diundang nih sama Ustadz, tahu-tahu tahlilan haram, muludan haram, make sorban tuh kagak ada sunnahnya. Masa make sorban kayak make serbet? Tuh di YouTube rame yang ceramah begitu. Kira-kira di kampung kita suruh turun apa kagak? Lah mohon maaf Ustadz, di sini mah make sorban semua, di sini tahlilan semua. Monggo silakan turun aja. Parcel mah udah saya kirimin pakai motor tadi no. Apakah disebut ngubarin pengajian itu Pak? Lah kagak. Karena ngomongin nyakitin mulu, daripada ntar repot, silahkan turun baik-baik. Nih PR kita umat Islam abis maulid, ayo akur sama kompak. Urusan akur mah jangankan sampai tingkat nasional, urusan kompak mah laki bini aja kalau nggak kompak agak jadi bocah. Gara-gara akur kan, malam Jumat lakinya dehem, neng apa kata bininya? Insya Allah jadi, gara-gara akur. Coba iseng-iseng lakinya dehem, neng kata bininya, abang apa bengek bang? Tuh nggak jadi, udah bocah. Sababnya itu. Jadi kalau kita akur, apalagi hari ini Masya Allah kita menauladani Nabi Muhammad SAW
bikin santunan kan gara-gara akur. Yang kaya bagi duit banyakan. Jangan mentang-mentang orang kaya jauh memusola. Ada penyakit orang kaya 5 huruf bu. Iliat. Ada orang kaya pelit di sini. Kalau ada orang kaya pelit besok mati jangan dianterin ke kuburan. Biarin suruh pergi sendiri. Pelit. Tuh orang kaya sama orang miskin kompak, alhamdulillah bisa nyantunin anak yatim. Lah kalau kaya semua siapa yang disuruh? Kalau orang miskin semua lah apalagi. Ada anak muda sama yang tua akur, asik nggak? Sekarang kerjaannya panitia anak muda, orang tua tinggal dukung aja kan asik. Lagi pula kalau orang tua masih mau nguasain aja lah repot, kapan mau diberi kesempatan yang muda? Kan yang tua mah ada napas sudah susah banget. Halo, suruh anak muda. Imam traweh yang romana suaranya udah ampek jadi makmum aja nggak pekong. Anak muda yang jadi imam Allahu Akbar, nah begitu semangat. Ini mah makmum udah ngedengerin ya imam engkong itu lagi ya. Mana 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nyolek ke temennya, gua kata juga apa? Lama dah lama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita pindah aja nyok. Jadi kacau. Coba anak muda sama yang tua akur. Insya Allah indah. Yang muda hormat sama yang tua. Jangan mentang-mentang yang muda gelar sarjananya merapat. Sarjana alam gaib, SPD sarjana percaya diri. Mentang-mentang sarjana ada engkong-engkong yang bisa jadi imam langsung. Sini kok imam kok pakai ada bang. Biarpun lu sarjana tapi orang tua tetap wajib dihormati. Jangankan baru cuma kayak S doang, pakai prop sekalian di depan. Kalau ketemu bapak mama tetap aja. Bapak saya nggak manggil saya, Dokter Mulyadi Effendi. Lah anak dipanggil sama bapaknya pakai dokter. Lah kagak tetap aja Mulyadi, mau mana lo? Lah orang tua. Lah kali bapaknya gelarnya profesor, doktor, kiai haji, ketemu bapak, sini profesor, doktor, kiai haji. Lah anak saya deng itu apa namanya? Tuh yang muda hormatin yang tua. Kalaupun mau jadi imam ada adabnya. Suruh jadi imam kong silakan, tangan kanan maju, kaki kanan maju juga tuh. Kan agak berasa tuh laki-laki. Kong silakan imam. Asal jangan disengkak, jatuh tuh bocah. Tuh artinya kita maju tanpa nyakitin hati orang tua. Ini ada anak muda mentang-mentang sarjana itu aki-aki nggak mau direformasi. Kaum tradisionalis, lu belagu baru baca buku 2 aja udah ngomong tradisionalis. Tuh kalau yang muda hormat sama yang tua, ntar kan yang tua sayang sama yang muda. Tolong udah nih adan lo, gue liatin roman lu demen banget sama mic. Dikit-dikit mic dipegang, udah nih ajan nih. Iya kong kebenaran saya lagi naksir orang tuh namanya si Uum di sebelah rumah. Dan tuh anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata aki-aki bener, anak muda sarjana suaranya keren. Allahu Akbar, Allahu Somad. Anak muda jarang megang mic, pas tadi memiknya macam-macam lagi karaoke doang seringnya. Gila di musola mah belum pernah, kata-kata orang Keranggan nervous, kata orang sini geged, gemeter. Lah pertamanya Allahu Akbar, ujung jadi Allahu Somad. Orang tua yang bijak gak bakal ngeplak kepala anak muda. Tong lu ngapa emang? Masa pertamanya Allahu Akbar, ujungnya Allahu Somad? Kemarin gue dengerin adzan subuh,
Bukan dibaca as-sholatu khairum minan naum, malah ada ujungnya as-sholatu khairum minan naum. Mentang-mentang nasir cucu gua namanya si Uum, ujungnya pakai di as-sholatu khairum minan naum, pakai ujungnya Pak. Tuh anak muda mah salah wajar, yang tua ingetin yang muda, yang muda hormat sama yang tua, ibu-ibu kompak sama suami, bapak ibunya kompak bareng-bareng, insya Allah menghasilkan kesuksesan dan keberkahan, amin. Maka mudah-mudahan di ujung tahun 2017, besok 2018 udah tahun politik buat kita umat Islam. Panglima TNI Pak Gatot kemarin udah nggak jadi panglima, udah diganti sama panglima sekarang Pak Hadi yang berkumis tebel. Itu artinya secara politik umat Islam kalau kompak insya Allah menang. Terserah mau partai apa kek, tapi ntar pemimpinnya kudu kesepakatan para ulama. Kalau emang kata ulama pilih yang gemuk, milih yang gemuk. Kalau disuruh milih yang kurus, kalau ulama yang nyuruh ngikut, walaupun kita empat banget juga menyengkuru. Aduh presiden gua kuru. Kemarin dia kata listrik kagak naik-naik, kemarin dia kata tol kagak naik-naik, ini mau sekarang apa aja naik. Tapi kalau ulama yang nyuruh milih dia, sami'na wa atokna, ya rinda kuru-kuru dah. Itu ngikutin ulama namanya. Politik kita menang, secara ekonomi kalau umat Islam kompak kita menang Pak. Di kampung kita alhamdulillah udah ada 212 mart. NU punya juga Nusa Mart, bikin di sini. Jadi orang belanja nggak ke toko orang-orang, tokonya umat Islam sendiri, maju buat kita umat Islam, sukses pun buat kita umat Islam insya Allah. Mudah-mudahan momentum maulid pada kesempatan malam hari ini menjadikan hati kita bersatu. Buat saudara-saudara saya yang nggak pernah maulid nggak apa-apa, tapi hargain kami yang maulid. Buat saudara-saudara saya yang ngelihat orang kagak cingkrang udah enak banget, mulai malam ini yuk kita biasa saja. Bapak ngeliat yang jenggotan, alhamdulillah sunnah. Jangan empat ngeliatin jenggotan. Kadang-kadang ibu gua empat bang lu jenggotan. Jember bang lu ngeliatin jenggot lu. Ngeliat jenggot jember. Nah, jangan ngikutin sunnah. Kalau emang ganteng cakep jenggot panjangin. Lihat Ustaz Mulyadi nu jenggotan ganteng dia mah. Lah boleh ngikut kalau jenggot cuma 2 melambai. Kata bini bang, gua enak banget jenggot lu bang. Lah cukur gak apa-apa. Dia berantem sama bini. Tuh jaga ukhuwah, insya Allah keberkahan akan menjadi milik kita, amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, kesepakatan kita jam 11 sudah beres, tapi biarpun saya nggak bawa jam, tapi saya udah ngerti karena kodenya udah kelihatan dari duduknya. Yang besila udah miring ke kanan, udah miring ke kiri, bapak-bapak udah minggir-minggir nyari sendal, ibu-ibu mentang-mentang jauh nyender di tiang, dikit lagi pules ngiler. Ditanya sama anak, mak tadi Ustaz ngomong apa? Ngomong ngaco. Lu tidur gimana gak ngaco? Udah segini aja, mudah-mudahan manfaatnya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan, dan saya koreksi tadi pembawa acara, saya belum profesor. Sekali lagi mohon maaf, itu kerjaan cuma media sosial saja. Orang-orang suka mengupload saya ceramah ditulis profesor, doktor. Saya sempat diprotes sama profesor asli. Saya kebetulan alumni S3 di Jakarta dan di Bandung. Sampai diprotes, kamu sudah profesor? Waduh, belum prof, maaf itu mah orang-orang aja. Kalau yang lain silakan, kalau mau dipakai boleh, kagak dipakai juga nggak masalah. Karena buat saya itu mah cuma gelar dunia. Tetap aja bapak saya nggak pernah manggil saya doktor tuh. Aji aja kagak bapak saya. Mulyadi sini. Tuh. Loh gue ini profesor, tetap aja panggil nama gue doang. Jadi itu mah nggak penting. Yang penting ayo kita kompak insya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.